Beberapa kali Pak Ridwan Kamil dalam klarifikasinya kan menyatakan bahwa jangan-jangan ini ada indikasi motif ekonomi. Nah, dengan pergi ke sana ke BC segala macam kan ini kan dugaan motif kan menjadi besar. Kami hormatin proses hukum yang ada di Pengadilan Negeri Bandung. Namun sampai saat ini perlu diketahui bahwa Pak Ridwan Kamil belum mendapatkan surat panggilan resmi dari Pengadilan Negeri Bandung. Nanti kalau ada surat panggilan, tentu termasuk dokumennya kita akan pelajari secara seksama. Nah, kita akan teliti apa perbuatan melawan hukumnya. Ya, pada tanggal, kalau tidak salah tanggal 19 Mei itu sidang panggilan pertama. Tentu Pak Ridwan Kamil nanti akan menunjuk kuasa hukum untuk mewakili beliau di persidangan di Pengadilan Negeri Bandung. Itu ya. Nanti kita lihat. Nanti kita lihat. Nah, tentunya nanti Pak Ridwan Kamil akan menunjuk kuasa hukum. Ya, kita lihat perkembangan seperti apa nantinya. Jadi gini, teman-teman kan harus tahu juga, sekarang ini sedang bergulir di Bareskrim perkara tindak pidana pencemaran nama baik pasal 27A Undang-Undang ITE. Sampai saat ini Pak Ridwan Kamil sudah dipanggil 2 kali sebagai saksi pelapor. Informasi yang kami peroleh melalui SP2HP dari Bareskrim yang kami terima tanggal 28 April kemarin, ini statusnya sudah naik dari penyelidikan menjadi penyidikan. Artinya apa? Ini menjadi pro justisia. Artinya bahwa ada upaya paksa ke depan. Nah, pihak penyidik berdasarkan informasi yang kami peroleh, berdasarkan bukti-bukti permulaan bahwa sudah menaikkan statusnya. Saksi-saksi sudah dipanggil seluruhnya. Nah, kemungkinan dalam waktu dekat, kami tidak tahu tanggalnya tanggal berapa, LM akan dipanggil ke Bareskrim sebagai apa, itu nanti pihak penyidik yang akan menyampaikannya. Nah, terkait dengan adanya gugatan perdata, ya sekali lagi kami hormatin. Tentunya kan pembuktiannya hanya satu sebetulnya, tes DNA, kan gitu tuh. Nah, di Bareskrim itu permintaan dari Pak Ridwan Kamil dan Revalino yang mengaku sebagai ayah biologis adalah minta tes DNA. Penyidik akan melakukan itu. Kalau tidak identik dengan Pak Ridwan Kamil, tapi identik dengan Revalino, masalah selesai. Artinya apa? Bahwa ya terbantahkanlah selama ini. Terkait apakah bagaimana kasusnya di Pengadilan Negeri Bandung, ya untuk sementara kami belum baca ya apa gugatannya, apa substansinya kami belum tahu. Tapi bagi kami ya sekali lagi kami hormatin apa yang mereka sampaikan. Kira-kira gitu, Bos. Sekali lagi gini, tes DNA itu kewenangan penyidik. Nah, tentu ada tahapan-tahapannya. Tahapan pemanggilan terlapor mungkin LM nanti ke depan. Ya, setelah itu ada tahapan tes DNA. Ya, tentunya nanti penyidik yang akan menyampaikan itu kapan untuk melakukan tes DNA. Ya, hitungan kita sih nggak terlalu lama ya, biar selesai masalah ini kayak gitu. Saya kira begitu sebetulnya. Artinya ya tes DNA Pak Ridwan Kamil ini selama diminta ya oleh penyidik, kemudian anaknya LM CA tersebut tentu atas persetujuan dari LM. Kemudian Revalino sendiri. Revalino kan meminta bahwa saya siap tes DNA. Ya, kalau dia siap tes DNA tentunya kan dia kooperatif gitu loh. Ya, kita lihat ke depan ini. Ya, sedikit lagi lah waktunya gitu ya. Mohon bersabar juga teman-teman media, masyarakat juga. Makanya ya tidak berspekulatif lah hal-hal yang lainnya. Kita hormati proses hukum yang ada di Bareskrim supaya dengan adanya ini semuanya jadi terang benderang kasusnya gitu. Nah, ya kalau dampak psikologis tentu
Ya namanya manusia ya, manusia. Pak RK juga manusia biasa, bukan malaikat. Sebagai manusia biasa dampaknya tentu ada. Tapi kembali lagi menghadapi persoalan ini tentu dengan kepala dingin, tidak emosional. Itu aja sebetulnya kuncinya gitu loh. Dan itu dilakukan oleh Pak RK. Teman-teman kan tahu sendiri, rekan-rekan tahu gimana tipikal Pak Ridwan Kamil, orangnya tenang kan begitu, tidak gerasa gerusu. Ya seperti itulah menghadapi kasus ini gitu loh. Hari Jumat kemarin, hari Jumat panggilan itu panggilan kedua. Iya, panggilan kedua sampai malam beliau diperiksa kemarin. Ada 35 pertanyaan kurang lebih. Putar terkait dengan kasus itu, tapi saya tidak bicara di sini karena itu substansi urusan penyidik Mabes Polri. Panggilan kemarin udah naik sidik. Oke. Udah naik sidik dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan. Nah tentunya ya ini kan prosesnya berjalan seperti biasa. Secara objektif, tidak ada intervensi siapapun, ya kita berjalan normal aja. Ya, ini kan kewenangan dari penyidik. Penyidik yang melakukan itu sesuai dengan tupoksinya, kami hanya menyampaikan data, menyampaikan bukti-bukti, dan menyampaikan saksi. Kemudian penyidik yang meramunya, ya dalam hasil gelar perkara disampaikan dalam SP2HP, ya sudah cukup bukti permulaan untuk dinaikkan menjadi penyidikan. Itu kira-kira. Gimana? Tentunya bagi kami ya ini tentu ada indikasi pembunuhan karakter sudah pasti. Karena apa? Informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya itu disampaikan ke publik. Harusnya kan disampaikan ke kepolisian atau ke pengadilan lah untuk mencari kebenaran material. Nah ini udah benar mereka mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Tapi soal diterima atau tidak itu kan kewenangan pengadilan, kan begitu ya? Jadi ya semuanya kan ya sesuai dengan hukum lah gitu loh. Jangan mempublikasi. Contoh misalnya kami lihat di podcast LM kemana-mana itu kan sebetulnya tidak bagus ya. Kenapa? Karena ini kan sedang dalam proses penyidikan di Barreskrim. Ya hormatin saja apa yang menjadi proses penyidikan. Tidak dengan cara ya bawa ke sana ke podcast satu dengan podcast lain. Ya kalau boleh nggak benar. Nah tentunya kan nanti jadi merugikan dia sendiri gitu loh. Padahal kan sedang berlangsung di Barreskrim. Nah itu yang kami sayangkan sebetulnya. Ya kami juga mengharapkan Lisa juga ya menghargailah proses hukum yang sedang berlangsung di Barreskrim. Karena nanti kalau terjadi apa-apa kan dia merugikan dirinya sendiri gitu loh. Itu yang kami sangat sayangkan. Tapi kembali lagi ya itu kami sudah sampaikan beberapa kali ya mungkin beliau kemana-mana. Nah ini yang menjadi pertanyaan besar juga sebetulnya. Beberapa kali Pak Ridwan Kamil dalam klarifikasinya kan menyatakan bahwa jangan-jangan ini ada indikasi motif ekonomi. Nah dengan pergi ke sana ke B segala macam kan ini kan dugaan motif kan menjadi benar kan gitu. Nah kalau kami sih ya, tidak bisa menjawab itu ya, tapi karena Pak RK sudah menyampaikan, ya itulah yang dilihat masyarakat gitu. Ya saya nggak itu urusan pribadi lah ya, perawatan diri mungkin dia merasa agak kurang langsing kan gitu ya, ya tapi itu pribadi lah. Saya nggak mengomentari urusan pribadi orang gitu loh. Sampai sekarang kan saya sudah sampaikan berulang kali. Bapak dengan Ibu Atalia yang menjalani secara rumah tangga secara baik. Ya namanya ujian pasti dilalui. Ya apapun namanya ujian ya tentu sekali lagi ya teman-teman media, masyarakat tentu tidak berspekulatif yang lain-lain lah. Karena ini kan masalah keluarga atau masalah pribadi mereka dengan pihak ketiga ya tentu ada berdampak. Sedikit tentu ada, tapi saya yakin beliau keduanya cukup dewasa menjalani semuanya gitu. Nggak ada, bos, nggak ada. Ini kan sebetulnya ini kan urusan biasa lah. Namanya setiap orang itu ada masalah. Ya ada yang menimpa masalah hukum, ada masalah pribadi. Nah kebetulan Pak RK ada masalah hukum. Ya dihadapin saja seperti biasa. Ya kami pun menghadapinya ya memberikan masukan ya seperti biasa dengan sesuai